Baiklah, kita mulai ya, untuk perkuliahan pada pagi hari ini ya, menjelang siang dengan bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kita ini adalah untuk perkuliahan manajemen keuangan ya, pertemuan yang pertama ya, karena dua pertemuan sebelumnya ada halangan. Ini juga sebenarnya hari ini ada yang dadakan juga, tapi nggak apa-apa, kita lihat nanti aja. Saya selesaikan ini dulu. Baik ya, jadi saya mengampu untuk dua kelas ya, 2019A dan B. Ini untuk perkuliahan manajemen keuangan. Kelas A, PJ-nya siapa ya penanggung jawabnya? Yusuf Fahri, Pak. Yusuf ya, Yusuf Fahri ya. Kalau kelas B? Saya, Pak. Namanya saya? Aisyah. Oh, Aisyah. Aisyah Fatona. Oke ya. Ini kelas 2019 ya. Oke, jadi ya untuk mata kuliah ini ya nanti kita lihat ya, kemarin juga ada yang tanya apakah akan digabung terus atau tidak. Jadi kita lihat untuk mekanisme perkuliahan kita. Jadi untuk yang pertemuan pertama ini saya akan sampaikan dulu tentang silabus dan mekanisme perkuliahan gitu ya. Jadi yang pertama ya untuk perkuliahan ya. Jadi nanti saya akan sampaikan melalui Zoom ini ya. Zoom dan Google Classroom gitu ya. Jadi yang sudah masuk di Google Classroom yang pertama saya minta namanya nama lengkap ya, lengkap sesuai absensi gitu ya. Jadi kalau namanya misalnya Muhammad Rudi gitu ya. Jadi Muhammadnya ditulis ya, jangan tidak ditulis. Kadang-kadang hanya ditulis Rudi gitu aja gitu ya. Jadi ditulis lengkap. Kemudian juga pakai emailnya email pribadi gitu ya, jangan numpang ya, kan sekarang harus punya email lah ya, masa email aja nggak bisa gitu ya. Jadi itu, kemudian nanti saya minta konfirmasi dengan PJ-nya, apakah jumlahnya sudah sama gitu ya, jumlahnya sudah lengkap. Bisa ngecek nggak ya kalau kalau selain guru gitu, selain teacher, kalau di Google Classroom bisa ngecek jumlahnya ya? Jumlah pesertanya bisa ngeliat nggak? Yang kalau sebagai murid bisa ngeliat jumlah peserta nggak? Bisa, Ustadz. Bisa. Bisa ya. Nah, oke. Jadi kalau bisa nanti saya tolong dibantu untuk melakukan verifikasi terhadap anggota kelas. Gitu ya. Jadi nama, masalah yang berkaitan dengan penamaan, dan memang dia adalah anggota kelas untuk mata kuliah manajemen keuangan. Itu ya. Nah, itu jadi saya nanti minta tolong dibantu dicek. Nah, saya kira itu. Jadi nanti untuk Google Classroom, jadi untuk absensi nanti di Google Classroom ya, di wall kelasnya. Kemudian juga nanti di akhir perkuliahan PJ Matkul agar melisting itu ya, listing kehadiran kuliah gitu ya, kehadiran kuliah. Jadi kalau hadir pakai centang yang hijau itu ya, kalau tidak hadir ya pakai silang ya. Kalau mau ada alasannya apakah sakit atau ada keperluan apa, ataupun silakan disebutkan gitu ya, sebagai bahan pertimbangan tidak masuknya karena apa ya. Nah, itu juga sesuai dengan absensi ya, sesuai dengan urut daftar absensi. Kalau ada siswa kalau ada mahasiswa yang
dari kelas lain atau dari angkatan kakak kelas gitu ya, itu berarti taruh di paling bawah. Gitu ya, meskipun abjadnya mungkin A gitu ya, tapi tetap harus ditaruh di bawah. Jadi supaya intinya urutannya harus sesuai dengan urutan absensi. Ya, nah itu manfaat dari Google Classroom. Kemudian nanti di Google Classroom juga saya akan kalau memberikan penugasan ya, misalnya PR gitu ya, yang harus dikerjakan atau latihan-latihan atau kuis gitu ya sejenisnya, itu nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Kemudian juga materi ya, materi presentasi yang dari intinya pokoknya materi perkuliahan nanti akan saya sampaikan juga di Google Classroom. Apakah nanti materi yang dari saya ataupun kalau nanti ada presentasi kelompok dari materi kelompok gitu, ataupun nanti link tertentu gitu ya yang saya pandang perlu untuk dibaca atau dilihat gitu ya, atau ditonton ya kalau dia link film atau YouTube. Nah saya kira itu untuk Google Classroom ya. Kemudian kalau Zoom ya seperti ini berarti ya kehadirannya dengan model seperti ini. Itu kemudian yang yang selanjutnya adalah saya share silabusnya dulu aja ya. Pak, izin Oke, Pak. Ada ya. yang teman saya belum masuk, belum lihat nih. Oke. Nggak ada, udah semua kayaknya. Oh, bentar Pak ya. Udah semua, nggak ada yang admit lagi. Udah Nggak ada semua, yang Pak. minta ya. Oh, Nah, baik. jadi ini Makasih. kan jumlahnya total peserta ini ada 35. 35 termasuk saya berarti ya, 35 ya. Berarti ada 34. Ini jumlah kelas A ada berapa ya? Ada berapa? Kalau jumlah siswa? kelasnya 22, tapi kalau di classroom itu ada 23. Oke ya, 22 di Classroom. Di 23. Google Classroom ada 23. Iya. Kenapa bisa 23? Bentar, saya... Di Classroom Oh, ya. 22, Asuh. Enggak, 22. Oh, 22 ya? 23 dengan Oh saya. iya, 23 sama Oh, Ustaz. iya. Oke Maaf, ya. Pak. Oke. Terus kalau yang kelas B di room di GCR itu ada 20. Betul ya? Iya, betul, Pak. Oke, 20 berarti total sebenarnya kita ada 44 ya, 42 sorry. Ya, ada 42. Ya, 42. Baik ya. Udah mau masuk. Baik ya, saya balik kembali ke silabus ya. Nah, jadi ini saya sudah coba susun ya, ini sebenarnya relatif hampir sama ya, cuman sedikit-sedikit update aja dengan silabus-silabus di tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, ini jadi ada kayak normal ada 14 kali pertemuan, 16 kali dengan ujian ya. Oke, ini semester berapa ya sekarang? 4 benar ya? Iya, benar, Iya, Pak. Pak, 4. Oke. Baik ya, jadi ini untuk pertemuan pertama ya kita perkuliahan ya, silabus atau SAP dan kontrak perkuliahan ya, tadi sebagian sudah saya sampaikan tentang tata cara perkuliahan. Kemudian nanti yang pertama ya, saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup manajemen keuangan.
ya, ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi manajemen, kemudian aksioma dasar manajemen keuangan. Kemudian pertemuan yang kedua itu adalah tentang laporan keuangan dan arus kas. Ya. Ya, walaupun ini dari akunting ya, tapi nanti kita coba memahami laporan keuangan dan arus kas itu dari sisi pengguna. Ya, kalau kita di akuntansi kan core-nya kan membuat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dari sisi pengguna ya. Laporan laba rugi, neraca, arus kas, sumber penggunaan dana dan penggunaan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah performance financial analysis ya, analisa laporan kinerja atau laporan keuangan ya, ini tentang laporan keuangan ya, laporan keuangan dasar, analisis laporan keuangan ya, kemudian beberapa contoh ya. Sebenarnya analisis rasio ini juga sudah ada mata kuliah sendiri ya. Dapat nggak di sini? Atau yang dapat MBS? MPS? Di akuntansi juga dapat ya. Analisis laporan keuangan sebagai mata kuliah tersendiri. Sampai saat ini kayaknya belum ada ya. Belum ada ya. Kalau sebagai matkul belum, Pak. Iya. Oh, belum ya. Oke. Kalau saya nggak salah sih ada gitu ya, karena saya pernah ngajar juga gitu ya. Nah, menggantikan satu kali. Tapi saya lupa kelasnya akuntansi atau kelas perbankan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kemudian financial planning dan atau forecasting. Ya, ini tentang perencanaan keuangan atau peramalan keuangan. Ya, budgeting atau penganggaran. Kemudian juga perencanaan keuangan dengan komputer. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah risk and return. Ya, resiko dan tingkat pengembalian. Ya, ini pengembalian yang diharapkan, resiko, tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Ya, nanti ada CAPM. Ya, ini hanya acuan aja ya, sebenarnya tidak sama ya. Mungkin ini lebih sedikit dari tema yang ada ya. Jadi ini hanya sekedar acuan aja. Kemudian valuasi, ya, valuasi penilaian obligasi dan saham, tingkat penggalian diharapkan proses ya. Jadi valuasi ini fokus nanti di valuasi obligasi dan saham. Ya. Kemudian time value of money, ya ini adalah tentang bunga majemuk, ya, bunga majemuk dengan periode non tahunan, present value ya, nilai sekarang, annuity, kemudian annuity jatuh tempo, ya, pinjaman amortized loan, ya, amortisasi pinjaman. Oke, kemudian ini sampai dengan UTS, kemudian setelah UTS capital budgeting, ya, definisi, kemudian project yang menguntungkan, kemudian kriteria keputusan dengan menggunakan capital budgeting, etika di dalam capital budgeting, kemudian panduan dalam melaksanakan atau membuat capital budgeting. Ya. Capital budgeting ini tentang anggaran ya, anggaran untuk aktivator gitu ya, kira-kira begitu. Ya, jadi nanti juga istilah seperti ini ya, istilah capital gitu ya, ini juga tidak mesti sama persis dengan istilah capital yang kita pahami di akuntansi gitu ya. Nah, biasanya kalau di keuangan itu capital kaitannya dengan capital expenditure gitu ya, pengeluaran modal itu ya, artinya bukan modal dalam pengertian akuntansi gitu ya, tapi modal ini artinya aktiva tetap gitu ya. Jadi misalnya merencanakan pembelian mesin yang usianya jangka panjang, pembelian tanah atau bangunan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu pengertian di finance ya. Kemudian cost of capital ya, cost of capital ini juga adalah biaya modal
ya konsep dari cost of capital, kemudian faktor-faktor cost of capital dan asumsi yang ada di dalam model cost of capital ya. Intinya biaya yang timbul dalam instrumen keuangan berupa modal ya. Ya, modal ini juga tadi ya bukan hanya modal yang dimaksud. Kalau modal kan kalau dalam pengertian akuntansi modal saham gitu ya. Kalau di sini bukan ya. Modal itu bisa berbagai instrumen gitu ya. Bisa modal, bisa pinjaman gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan capital ya. Kemudian capital structure ya, ini adalah definisi struktur modal, ya urgensi dari struktur modal. Nah, jadi kalau dari sisi manajemen keuangan, yang dimaksud modal ini, ya kalau kita lihat neraca, itu adalah sisi pasifa. Gitu ya. Nah, sisi pasifa itu dianggap sebagai modal, ya karena menjadi sumber-sumber pendanaan dari internal funding, gitu ya. Bayar dividen dibandingkan dengan penahanan laba. Ya, jadi apakah labanya akan dibagikan atau ditahan sebagai laba ditahan. Gitu ya. Kemudian keputusan dividen dalam praktek, prosedur pembayaran dividen dan dividen saham. Oke, kemudian working capital management. Nah, ini juga sebutannya working capital ya. Nah, kalau working capital berbeda dengan capital budgeting. Kalau working capital ini lebih kepada penggunaan modal ya, artinya penggunaan dana yang kaitannya dengan operasional sehari-hari. Gitu ya, misalnya bagaimana mengelola piutang, bagaimana mengelola persediaan, bagaimana mengelola kas gitu ya. Nah, ini masuk di dalam topiknya working capital management. Oke ya, kemudian break even point dan leverage gitu ya. Break even point dan leverage ini oke ya. Ya kemudian terakhirnya ada tambahan ya. Tapi materinya udah nggak ada, mungkin review. Ya, pertemuan yang terakhir ya. Ya bisa aja nanti ditambahkan materi yang lain. Nah, jadi saya kira ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari selama perkuliahan satu semester. Itu ya. Apalagi ini? Oh ini penilaian. Ya ini saya kira biasa ya. Formatif, resume, presentasi, UTS, UAS. Kemudian ini sumber referensinya. Ya ini masih menggunakan buku karangan ini ya Keon ini ya. Nah, yang lain juga bisa sebenarnya ya. Brigham ya, Brigham Ehart ini juga ya bisa dipakai, atau buku-buku yang lokal juga tidak apa-apa gitu ya. Yang penting topiknya berkaitan dengan topik-topik yang saya sebutkan di silabus ini. Nah, ini saya kira materi-materi perkuliahan yang akan kita pelajari ya di dalam perkuliahan ini. Nah, kemudian saya sedang mencoba untuk mengambil metode perkuliahan ya. Karena biasanya manajemen keuangan ini kan sebenarnya syarat dengan hitung-hitungan sebenarnya ya. Manajemen keuangan ini sebenarnya hitung-hitungannya juga cukup banyak sebenarnya gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya di perkuliahan sebelumnya juga saya hanya ambil beberapa perhitungan yang basic saja gitu ya. Nah, tapi tetap hitungan ya, namanya hitungan ya, tetap aja hitungan gitu ya. Nah, karena itu saya akan mencoba gitu ya, metodenya itu adalah dengan presentasi dari mahasiswa gitu, kelompok gitu ya. Nah, ini juga sudah saya buatkan, ini perkiraan saya ada 10 atau 11 kelompok gitu ya, 10 atau 11 kelompok. Nanti untuk materi yang berkaitan dengan manajemen keuangan dasar gitu ya, yang awal ya, sama financial statement cash flow ini nanti
materinya dari saya, gitu ya. Baru kemudian nanti mulai pertemuan yang ketiga ini sebenarnya masuk ke presentasi kelompok, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya perkuliahan jam 10:30 ini bisa dipertahankan, gitu ya. Nah, kelompoknya nanti bisa selang-seling, gitu ya. Jadi maksudnya kelompok siapa ini? Oke, sudah. Jadi maksudnya nanti kelompok ini bisa selang-seling, gitu ya. Kan kalau ada 42, ini kan bisa dibagi 10 kelompok lah, katakan gitu ya. Nah, bisa dibagi dengan 10 kelompok atau kalau 10 kelompok 4 orang ya. Kalau 11 kelompok mungkin bagian 3 ada yang 4 gitu. Ya, saya kira itu cukup gitu ya untuk pembuatan kelompok. Nanti bisa selang-seling, misalnya kelas A, kelompok 1 kelas A, kelompok 2 kelas B gitu ya. Nah, itu bisa dibuat seling. Gabungan juga sebenarnya nggak apa-apa kalau memang mau gabungan, tapi mungkin nanti akan lebih sulit secara teknis ya. Kalau di saya nggak apa-apa, yang penting ada nama, penilaian bisa masuk gitu ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi nanti perkuliahan mulai pertemuan yang ketiga nanti ada presentasi kelompok gitu. Dan ini saya hanya meminta PowerPoint ya, bukan buat makalah ya. Jadi ini hanya PowerPoint-nya saja. Untuk bahan presentasi nanti di share ya, di share bareng-bareng. Saya juga ada sebenarnya bahan presentasinya saya nanti juga bisa saya share gitu ya. Nah itu saya kira seperti itu metode, mudah-mudahan nanti bisa lebih memahami. Jadi modelnya nanti setelah presentasi kan biasanya kalau waktu kita 2,5 jam, paling nggak presentasi kan 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Nanti sisa waktunya itu untuk tanya jawab dan penyampaian dari saya gitu. Nah, atau latihan nanti ya hitungannya atau seperti apa gitu. Nah, saya kira seperti itu model kuliah gitu ya yang saya canangkan untuk mata kuliah manajemen keuangan ini. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ini untuk pertemuan jam 10:30 sampai jam 1 ini bisa dipertahankan atau bersifat sementara gitu. Yang kelas khususnya yang kelas B ya, yang pindah waktu. Ini kan waktunya A ya, waktunya B ya sekarang ya. Waktunya 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 apa? Waktunya A, oke, waktunya A. Nah, yang kelas B apakah bisa terus jam 10:30? Bisa kayaknya ya. Jadi juga lebih jadi saya kira sih jadi lebih optimal juga gitu ya. Oke, karena kan pakai ini ya, karena online ya sebenarnya kalau di offline memang saya nggak pernah gabung gitu ya, ini baru pas di online aja. Nah, jadi jumlah 42. Gimana? Ya. Kan ini jadinya mau ditetapin jam segini kah Pak? Iya. Gabungannya. Iya. Oh. Kalau digabung tapi jamnya B bisa kah Pak? B-nya ada kuliah ya pagi ya? yang A ada kuliah pagi, Pak. Sampai jam berapa, Dus? Dari jam 8 sampai 10:30. Oh ya. Apakah kelas yang B ya? Kelas yang B ada kuliah siang ini jam 10:30? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Ya, alhamdulillah kan nggak ada. Nggak apa-apa kan? Ada. Oke ya. Ya, jadi ya alhamdulillah saya juga berterima kasih kalau kita bisa gabung di kelas ini ya. Jadi sekaligus. Nah, jadi nanti untuk penugasan saya kira tadi berapa sih jumlah? Kan kalau di silabus saya ini tadi ada 11 kelompok ya. Berarti katakanlah kelas B itu 5, kelas A 6 gitu ya.
Itu ya, bisa ya. Jadi kelas A ada 6 kelompok, gitu ya. Ini 6 kelompok. Kelas B ada 5 kelompok. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti presentasi di kelompok satu ya, kelompok 1 ini berarti dari kelas A. Ya, selang-seling kelompok 1A, gitu ya. Berarti ini A. Jadi yang A ganjil, yang B genap, maksudnya gitu mungkin ya Ustaz. Ya, saya kira begitu. Oke ya. Nah, terus juga aturan di dalam presentasi nanti, ya, kan ada 4 atau 3 ya, ada yang 3, ada yang 4 orang. Nah, ini semuanya harus bicara gitu ya. Gitu. Jadi semuanya harus presentasi, tapi nggak boleh bareng-bareng. Ya, gantian gitu ya. Jangan bareng-bareng, kalau bareng-bareng nanti bingung. Nah, jadi gantian, Suaranya. silakan. Ya, misalnya slide-nya ada berapa? Ada 10 halaman, ya silakan aja dibagi 4 gitu ya. Nah, gitu. Slide 1, kedua siapa, nah gitu ya. Nah, jadi itu jadi semuanya merasakan presentasi. Ya, kemudian nanti ada juga jawab ini ya, apa? Tanya jawab. Oke ya, jadi itu. Ya, saya kira itu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk mekanisme perkuliahan. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tugas ya. Nah, tugas itu nanti karena ini hitungan gitu ya. Jadi saya akan usahakan nanti ada PR yang hitungan gitu ya. Nah, PR yang jadi latihan PR-nya yang hitungan ya nanti. Oke, nanti ada PR yang hitungan ini tugas pribadi gitu ya. Nah, tugas semuanya pribadi ya. Kemudian yang kedua adalah nanti paper ya, artikel gitu ya, paper. Ini juga pribadi. Ya, ini paper juga pribadi. Nah, untuk paper, nah ini topiknya sih bebas ya, terserah apa masing-masing topiknya, tapi berkaitan dengan silabus yang ada, gitu ya. Jadi misalnya mau ngambil financial planning, mau ngambil cost of capital, mau ngambil capital budgeting, gitu ya. Nah, hanya nanti setiap topiknya itu dikaitkan dengan syariahnya, gitu ya. Jadi karena belajar manajemen keuangan ini adalah murni konven, gitu ya. Jadi perkuliahan kita manajemen keuangan ini murni konven, murni perkuliahan isinya konven, gitu ya. Jadi materinya adalah materi-materi basicnya apa bunga ya. Ini berdasarkan pertimbangannya semua berdasarkan bunga, gitu ya. Nah, tapi mungkin ada nilai-nilai lain gitu ya, ada misalnya mekanisme atau metode. Nah, itu juga yang secara umum dia bermanfaat gitu ya. Nah, jadi bisa saja nanti manfaat mungkin cara perhitungannya bisa secara syariah, tetapi manfaat pemahaman kita tentang manajemen keuangan ya ini adalah juga penting untuk kita kuasai. Ya, kemudian di sisi lain juga ya kalau kita ingin ingin bersaing gitu ya atau kita ingin melawan gitu ya ilmu-ilmu konvensional gitu ya paling tidak kita mengetahui juga cara berpikir mereka, apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, paling enggak itu bisa memberikan manfaat bagi kita ya. Jadi kita bisa katakanlah bisa memahami cara berpikir mereka sehingga kita tahu di mana bagaimana bahwa sistem syariah ini lebih baik dibandingkan sistem konven ya secara teknis ya bukan secara syariahnya. Nah, ini jadi saya kira manfaat yang perlu kita optimalkan ya dari pembelajaran di manajemen keuangan ini gitu ya. Nah, itu saya kira itu ya. Nah, kemudian untuk materi presentasi ya
materi presentasi kelompok. Jadi nanti tolong masing-masing PJ menyampaikan ke saya ya. Di grup aja disampaikan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Ya, masing-masing kelas disampaikan ke saya, di grup aja disampaikan. Nah, kemudian bahan presentasi ini sudah dikumpulkan pada hari pertemuan di mana kelompok 1 presentasi. Gitu ya. Nah, jadi pada pertemuan yang ketiga. Jadi semua dikumpulkan pada hari Selasa, ya 2 pekan lagi berarti ya. Nah, berarti 2 pekan lagi. Ya, semuanya sudah mengumpulkan. Gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya yang ini saya kelompok 1 terpaksa bikin duluan, enggak gitu ya. Kelompok 2 terpaksa bikin duluan, enggak. Jadi semuanya sudah mengumpulkan pada maksimal hari Selasa 2 pekan lagi. Nah, tapi untuk yang kelompok 1 dia sudah bisa digunakan untuk presentasi kelompok. Tapi yang kelompok yang 2 dan seterusnya ya saya tunggu sampai malam. Gitu ya, boleh dikumpulkan pada hari itu sampai malam, khusus untuk kelompok 1 sudah bisa digunakan untuk presentasi. Gitu ya. Nah, itu jadi saya kira itu. Kemudian kalau untuk paper gitu ya. Nah, kalau untuk paper ini dikumpulkannya pada maksimal pertemuan pertama setelah UTS. Gitu ya, pertemuan perkuliahan setelah UTS. Jadi hari Selasanya itu, atau hari Seninnya deh, jangan hari Selasanya ya. Kalau hari Selasanya nanti mengganggu kuliah gitu ya. Jadi sebelum perkuliahan hari Seninnya tersebut gitu ya. Nah, itu tugas sudah dikumpulkan dan dikirim ke email. Email saya nanti yang ada di silabus. Ya, jadi kirimnya lewat via email aja, via email dalam format Word ya. Dalam format MS Word. Ini kalau perkuliahan saya pending setengah jam, kira-kira bisa nggak ya? Saya pending setengah jam. Harus Jadi keluar atau kalau mulainya jam pending setengah jam gitu. Ya, saya ada keperluan tapi mungkin sampai jam 12. Harus keluar atau kalau sebentar ya. Zoom bisa double apa enggak ya? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Berarti Asal ini saya beda device. Oh, oke. Ini saya pending dulu sampai jam 12 ya. Jadi ini nggak saya keluar, ini nggak usah keluar gitu. Iya, Pak. Ya, maaf ya, sebentar. Saya matikan. Saya kalau dikirimkan melalui media, nah tentu ada tambahan nilai gitu ya, tentu ada tambahan nilai dan menyebutkan nama dan afiliasinya. Oke, saya kira itu untuk penugasan ya. Oke. Tugas tadi udah. Oke. Baik, kalau gitu saya masuk aja ke
share. Oke, jadi untuk materi yang pertama tentang ruang lingkup manajemen keuangan ya. Jadi ini gambaran tentang manajemen tentang manajemen keuangan. Ya, ini ada tentang karir gitu ya, kemudian isu untuk bisnis ya, atau bentuk usaha, tujuan perusahaan, ya, kemudian agensi relationship. Ya, ini kira-kira isu-isu yang ada di seputar manajemen keuangan ya. Nah, yang pertama gitu ya, kalau yang berkaitan dengan karir ya. Nah, biasanya atau dipakai di dunia apa gitu ya. Nah, finance atau financial management ya. Nah, ini umumnya dipakai ya di dunia pasar modal, pasar uang dan pasar modal. Ya, ini banyak digunakan ilmunya ya, banyak digunakan di pasar uang dan pasar modal ya. Kalau pasar modal ya, pasar modal ya, tahu ya bedanya pasar uang dan pasar modal ya. Ada yang belum paham pasar uang dan pasar modal? Ada yang mau bantu bedanya pasar uang dan pasar modal? Contohnya apa? Contohnya pasar uang apa? Pasar modal apa? Halo? Kedengeran? Atau suara saya nggak kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oh, kedengeran. Nggak ada yang respon. Kirain saya nggak ada yang dengar. Ya, pasar uang contohnya apa? Kalau pasar modal jelas itu ya. Apa modal? Bursa efek gitu ya. Ya, BI. Itu udah jelas Saham pasar juga modal. Apa yang masuk diperdagangkan pasar modal nggak, Pak? Ya, apa yang diperdagangkan di pasar modal? Saham tadi itu ya. Saham. Ya, yang pedagang di pasar modal adalah saham. Ya, umumnya saham. Selain saham, apalagi yang diperdagangkan di pasar modal? Obligasi. Surat berharga. Oke. Ya, surat berharga apa? Surat berharga Reksadana, itu obligasi. Oke ya. Nah, jadi itu adalah pasar modal ya. Jadi yang diperdagangkan adalah surat berharga. Tapi tidak ada juga surat berharga yang tidak diperdagangkan di pasar modal gitu ya. Jadi kalau apa sih yang diperdagangkan di pasar modal? Yang utama itu adalah saham, obligasi. Gitu ya, dan ada turunannya gitu ya. Tapi mungkin kalau turunan nanti secara ada yang tidak dibolehkan secara syariah gitu ya. Nah, tapi intinya yang paling banyak gitu ya adalah saham dan obligasi. Ya, obligasi atau sukuk ya kalau yang syariah. Kayak itu. Kalau di pasar uang apa contohnya? Surat utang. Ya, toko-toko supermarket bukan? Apa pasar uang? Supermarket itu pasar consumer goods itu. Kalau pasar modal yang diperdagangkan modal, ya makanya biasanya adalah instrumen jangka panjang, ya modal, obligasi, ya meskipun Kalau obligasi itu bukan itu, modal Pak, tapi kan bersifat jangka panjang.
Ya, apa? Uang negeri kan kayak misalnya kan ada yang tukar-tukar gitu Pak. Misalnya kita beli US terus nanti sebulan ke depan kita jual gitu. Itu termasuk nggak itu? Valuta asing. Itu valuta asing. Valuta asing Falas. ya. Valuta asing, falas. Itu masuk Pak berarti. Ya, ya, ya bisa juga gitu ya. Itu pasar uang ya. Nah, apalagi yang lebih ini coba money changer itu maksudnya ya. Kalau deposito Kak, Hmm. Deposito. Ya, itu artinya apa nih lembaganya yang perbankan. melakukan pasar uang apa? Perbankan. Indonesia. Ya, perbankan ya, itu pasar uang gitu ya. Surat berharga. Ya, kalau pasar modal bursa efek gitu ya. Apa bursa gitu ya, bursa efek itu mau di Indonesia, bursa efek Indonesia, mau apa di mana di Amerika, di Hong Kong, di Singapura gitu ya. Nah, itu adalah pasar modal. Jadi perdagangnya modal. Ya, modal baik itu berupa saham maupun seperti apa obligasi ya, karena dia jangka panjang ya. Karena itu memang kita nih dalam belajar manajemen keuangan harus agak ada istilah-istilah yang sedikit berbeda gitu ya dibandingkan dengan akuntansi. Secara form dia bukan modal, nah tapi masuk ke dalam terminologi finance gitu ya, itu diperdagangkan di pasar, bisa diperdagangkan di pasar modal, walaupun bisa juga tidak. Ya, kemudian pasar uang ya perbankan yang paling populer ya, yang paling banyak itu maksudnya adalah perbankan. Ya, baik bank umum atau BPR, mau BMT, ya intinya itu adalah pasar uang, tempat adanya lalu lintas uang. Itu adalah pasar uang. Ya dimaksud ya artinya objeknya gitu ya. Objeknya itu adalah uang gitu ya. Ya di situ bisa juga falas gitu ya, kan bisa. Ya, kemudian pinjaman bank yaitu masuknya di pasar uang. Ya meskipun dia jangka panjang gitu ya. Tapi agak berbeda sifatnya ya, karena kan tidak bisa diperdagangkan. Ya, kalau seperti saham dan obligasi itu kan bisa diperdagangkan. Gitu. Jadi instrumen yang bisa diperdagangkan itu di pasar modal, sedangkan yang tidak bisa dipindah tangankan seperti pinjaman gitu itu kan tidak bisa dipindah tangankan dengan mudah gitu ya. Nah itu masuk ke dalam kategori pasar uang gitu ya. Nah itu. Nah, saya kira itu, jadi itu yang banyak karir opportunity di bidang finance adalah di pasar uang dan pasar modal tersebut. Kemudian juga investment. Ya, jadi ada juga lembaga-lembaga investment. Gitu ya, lembaga-lembaga investasi. Nah, apa tuh lembaga investasi ya misalnya ya? Sekuritas maksudnya Pak. Sekuritas terbuka. Ya, kalau sekuritas fungsinya macam-macam ya. Sekuritas itu kan dia menjadi, kalau dia sekuritas yang ada di pasar modal berarti biasanya dia sebagai perantara perdagangan instrumen pasar modal, keuangan di pasar modal gitu ya. Nah, itu. Tapi yang dimaksud investment di sini adalah yang memang lembaga investasi. Jadi misalnya modal ventura gitu ya. Modal ventura itu kan ininya apa sih kerjanya modal ventura, mencari bisnis yang potensial, kemudian dia masukkan modal, dia sebagai pemegang modal ya, sebagai pemegang saham ya, dalam jangka waktu berapa tahun dia dibalikin tuh sahamnya ya. Jadi dia tidak pernah investasi permanen dalam pengertian jangka panjang, pasti ada jangka waktunya ya, seperti pasar modal itu lembaga investasi. Atau mungkin ada lembaga-lembaga keuangan lain yang sifatnya memang dia untuk investasi gitu. Gitu ya. Mungkin ada di sana seperti lembaga asuransi gitu ya. Nah, meskipun asuransinya juga kaitan dengan finance, keuangan gitu, tapi kan di situ juga ada yang penting apa sih, dia harus menginvestasikan dananya kemana gitu ya. Nah, seperti perusahaan-perusahaan, salah satunya seperti perusahaan asuransi, perusahaan
dana pensiun, nah gitu ya, yang model seperti itu. Nah itu bagian dari lembaga-lembaga investasi. Ya, kemudian financial management, ya financial management. Ini slide saya muncul ya. Muncul, Ustaz. Tapi ini di teman-teman ke Zoom nggak sih? Enggak. Zoom maksudnya apa ke Zoom? Ini kebetulan ini di tempat saya sedang azan, kita ini sebentar ya. Dengerin azan sebentar ya. Iya, Pak. Baik ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ini slide saya muncul ya tadi, masih yang career opportunities ya. Jadi pasar modal, pasar uang, lembaga investasi, ya, atau yang hal-hal berkaitan dengan investasi, ya. Kemudian financial management ya. Kalau financial management ya ini manajemen keuangan ya yang ada di perusahaan, di lembaga bisnis ya, gitu ya, di lembaga-lembaga bisnis ya, sebagai manajer keuangan lah gitu ya. Jadi nah ini peluang di bidang finance gitu ya, peluang di bidang finance kira-kira di situ. Ya mungkin kalau di kita bisa juga ditambah dengan lembaga-lembaga charity ya, lembaga charity sebenarnya juga bisa ya, lembaga charity seperti lembaga zakat gitu ya. Nah, itu kan kalau dari sisi syariah ya, bagaimana penyalurannya, atau mungkin yang lebih tepatnya karena ini hitung-hitungan mungkin di wakaf ya. Jadi di mana kita harus berinvestasi di untuk wakaf ya, kalau misalnya dia wakaf uang gitu ya, di mana kita harus melakukan investasi. Ya, misalnya dulu juga saya pernah ada lembaga wakaf, kemudian bekerja sama dengan lembaga investasi, ya, kemudian dia memberdayakan wakaf uangnya itu menjadi sebuah investasi yang menghasilkan return. Gitu ya. Kalau wakaf kan berarti nanti returnnya yang dijadikan manfaatnya, gitu ya, manfaatnya dikemanakan. Ya itu jadi mungkin seperti itu ya. Nah, jadi itu secara gambaran besarnya itu adalah bidang-bidang yang nanti bisa dimasuki oleh mereka yang menggeluti dan memahami finance ya, baik dalam skala besar maupun dalam skala yang kecil dan menengah. Ya, nah ini kemudian tanggung jawab dari finance ya, dari orang finance
Gitu ya. Apa nih tanggung jawabnya? Yang pertama dia adalah maximize stock value. Ya, jadi ini memang ketika kita belajar finance ini, manajemen keuangan ini memang asumsinya adalah perusahaan ini go public ya, atau kalaupun tidak go public gitu ya. Ya biasanya kalau go public kan ukuran stock value-nya ada di mana? Yaitu ada di harga saham. Gitu ya. Jadi meningkatkan harga saham. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu kan langsung kalau dia perusahaannya itu go public kan langsung kelihatan. Gitu ya. Ini nilai harga nominal sahamnya sekarang misalnya 1 juta gitu ya. Yang 1 juta misalnya 10.000 gitu ya. Satu lembar sahamnya 10.000 atau 1.000 gitu ya, tapi diperdagangkan di bursa dengan harga 5.000. Berarti kan sebenarnya nilai perusahaannya meningkat 5 kali lipat. Gitu ya. Nah, itu maximize stock value. Ya, itu stock value. Tapi kalau dia perusahaannya tidak go public, ya, nah tentu agak sulit melihatnya kan, gitu. Nah, menilainya tidak bisa langsung, ya, tidak bisa langsung ketahuan, gitu ya, berapa nilai perusahaannya sekarang, gitu. Oke ya, jadi itu. Nah, dengan melakukan apa? Nah, meningkatkan stock value dengan melakukan forecasting dan planning. Ya, jadi perencanaan ya, sebagaimana ini adalah fungsi manajemen. Ya, jadi dia membuat perencanaan dan membuat forecasting, ya peramalan ya, kalau bahasa kita peramalan atau ya forecast ya. Forecast itu memperkirakan, ya memperkirakan keuangan di masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, ini kalau beda ya forecasting dengan planning ya. Kalau forecasting kan lebih kepada tadi ya perkiraan. Kalau planning ke merencanakan. Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugasnya dari orang finance adalah melakukan investasi dan keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Gitu ya. Jadi keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Nah, jadi ini bisa kita kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di neraca, kalau kita lihat neraca, investasi itu apa? Ya, investasi itu adalah pos-pos yang ada di aktiva. Gitu ya, pos-pos yang ada di aktiva. Jadi misalnya kita mau investasi di mana? Gitu ya. Mau kita investasikan di persediaan. Ya, kita mau mempunyai piutang. Ya, gitu ya. Kan ini kan juga kaitannya dengan misalnya kita jualan. Ya, ketika kita jualan itu kita berani, misalnya dia minta, ini saya nggak bayar cash ya, nanti saya bayar bulan depan. Berarti piutangnya 1 bulan umurnya. Saya bayar 2 bulan lagi, saya bayar 3 bulan lagi, atau saya bayar 6 bulan lagi. Nah, berarti dia berinvestasi di piutang. Gitu ya. Nah, itu berarti dia berinvestasi di piutang. Ya, atau dia membuat persediaan ya dengan berjaga-jaga. Gitu ya. Mau berapa banyak dia bersedia untuk atau siap untuk membuat persediaan gitu, atau menyimpan persediaan. Ya, dia mau mepet-mepet waktunya atau dia cari aman aja. Meskipun barangnya masih ada, produksinya juga normal, saya stok aja dulu, gitu ya. Nah, itu berarti kan keputusan melakukan investasi di persediaan. Ya, atau investasi juga dalam pengertian yang sebenarnya yang menguntungkan ya. Misalnya, oh ini saya ada idle money, ya, ada idle keuangan, maka saya beli saham deh yang jangka pendek, nanti 3 bulan kemudian saya jual. Gitu ya. Atau saya beli deposito 3 bulan saja, karena 3 bulan lagi nanti dananya baru dipakai. Gitu ya, supaya ada income tambahan, di dananya tidak idle. Nah, juga termasuk keputusan-keputusan yang sifatnya investasi. Atau saya perlu nggak beli aktiva tetap tambahan. Ya, selama ini kita kendaraan sewa, udah kita beli kendaraan aja. Ya, selama ini gedung kita sewa, udah kita beli gedung aja. Itu adalah keputusan investasi. Oke ya, nah itu
keputusan yang harus dilakukan oleh finance. Kemudian keputusan financing, ya, keputusan financing ini adalah ya keputusan untuk kita cari dananya dari mana, ya. Nah, kita butuh investasi baru misalnya sebesar 10 miliar, gitu ya. 10 miliar ini dananya dari mana? Apakah kita akan pinjam dari bank, ya, pembiayaan dari bank, gitu kan ya? Apakah kita akan menerbitkan obligasi? Atau kita akan menerbitkan saham baru, gitu. Nah, ini adalah keputusan yang berkaitan dengan financing, ya, sumber pembiayaan, gitu. Jadi di sisi kredit, ya, apakah dia liabilitas ataupun ekuitas, gitu ya. Kalau investment berarti keputusan yang berkaitan dengan sisi debit, ya, apakah aset lancar ataupun aset tetap ataupun yang lain, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah coordination dan kontrol, ya, pengendalian, ya, koordinasi dan pengendalian, ya, saya kira ini umum dalam fungsi manajemen, gitu ya. Adanya jangan memandang keuangan sebagai kacamata kuda, gitu ya. Jadi hanya yang penting ini keuangan saya mau aman dan sebagainya, harus memperhatikan juga masalah operasional, gitu ya. Nah, operasionalnya bagaimana, dia mungkin ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh bagian finance, gitu ya, tetapi dia diperlukan agar operasional perusahaan bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Jadi ini tetap finance itu harus melakukan koordinasi dengan bidang-bidang yang lain yang ada di perusahaan, bidang marketing atau bidang operasional, dengan manufacturingnya, misalnya kalau di perusahaan pabrik atau manufaktur, ya. Jadi koordinasi itu harus tetap ada. Kemudian kontrol juga pengendalian, gitu ya, pengendalian tentang keuangan, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan keuangan itu efisien, gitu ya, kemudian efektif, gitu ya, bahwa pengeluarannya itu ekonomis, gitu ya. Itu saya kira kontrol. Jadi kalau ada permintaan dana, nah itu harus dipertimbangkan, ya, tentu kontrol salah satunya adalah dengan perhitungan-perhitungan, gitu ya. Misalnya ini mau investasi yang mana sebaiknya. Nah, tentu kita punya kontrol, gitu ya, melalui analisis perhitungannya misalnya. Kemudian transaksi di financial market, ya, di pasar uang. Ya, di financial market, ya, berarti membina hubungan dan komunikasi dengan perbankan, ya, diantaranya adalah perbankan. Ya, itu yang menangani transaksi di sana, ya, karena tidak semua uang dipegang cash, ya, pasti ada yang disimpan pasti sebagian besar itu disimpan di perbankan. Ya, kemudian managing risk, ya, menangani atau memanage, ya, mengatur atau menangani resiko. Gitu ya, bagaimana kita menimbangkan resikonya, gitu ya. Jadi ini kalau kita investasi di persediaan terlalu banyak, nah kira-kira apa resikonya, gitu ya. Nah, resikonya berarti kita butuh uang lebih banyak. Kalau kita mengizinkan pelanggan kita itu membayar piutangnya, ya, misalnya kita mengizinkan dia untuk berpiutang 3 bulan, 6 bulan, berarti kita harus siap modal untuk operasional sama tambahan modal operasional selama 3 bulan atau 6 bulan. Ya, karena kan dampaknya adalah dana yang kita butuhkan. Ya, tambahan dana yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, itu jadi ini namanya memanage risiko. Gitu ya. Kemudian juga misalnya kita investasi sementara di saham, gitu ya. Nah, kenapa bukan di deposito? Di saham mungkin hasilnya lebih besar, tapi ada resiko dananya, misalnya kalau harga saham turun bisa loss dia, gitu ya. Nah, padahal itu dananya kita butuhkan. Nah, jadi mungkin cari yang aman, ya, tetapi pasti, ya, aman meskipun, ya, nanti return-nya akan rendah misalnya, gitu. Kan toh tujuannya untuk
menyimpan idle ya, idle money ya, atau idle sumber daya yang tersedia. Ya gitu. Jadi ini dari finance ya adalah dia mengelola risiko ini. Ya, dia harus bisa mempertimbangkan mana di antara instrumen-instrumen keuangan yang akan dia tangani itu yang mempunyai risiko lebih rendah gitu ya yang ditangani. Oke, kemudian peran finance di organisasi bisnis. Ya, kalau kita lihat di sini organisasi bisnis ya biasanya organisasi bisnis biasanya ada oke, nggak kelihatan ya share-nya ya. Oke, ini kelihatan nggak share-nya ini? Terus sekarang? Stuck di career opportunities in finance. Oh, belum pindah ya? Ini pindah nggak? Nggak ya? Your screen sharing is pause. Kenapa pause ya? Coba saya ulang, saya tutup dulu aja. Nanti saya lanjut lagi. Oke, ini udah masuk ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke ya, nah jadi ini tadi ini belum tampil ya, yang maximize stock value, ada forecasting dan planning, ya keputusan investasi dan financing, gitu ya, fungsi melaksanakan coordination dan control, pengendalian, transaksi di pasar uang, kemudian managing risk, gitu ya. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan ya oleh finance ya. Oke, selanjutnya kemudian adalah peran finance di bisnis organisasi ya, di berbagai bisnis organisasi. Ini muncul ya struktur organisasi ya. Muncul. Ya, baik ya. Nah, jadi biasanya board of director ya atau direksi gitu ya, di bawahnya ada bagian penjualan ya, direktur penjualan, biasanya ada direktur finance, kemudian ada direktur operasi. Ya, nah fungsinya finance adalah biasanya ini ya. Nah, ini biasanya ada 3 fungsi utama gitu ya, sales, keuangan, operasional ya di bawah direksi ya, di bawah presiden direktur lah gitu ya. Nah, finance itu juga ada 2, ada yang treasurer ya, bendahara gitu ya, istilahnya kalau di kita itu bendahara. Nah, ada yang controller ya, atau kalau controller itu manajer keuangan lah gitu ya. Manajer accounting gitu ya. Nah, ini manajer accounting ya, atau bagian accounting. Kalau treasurer ini bagian keuangan. Ya, bagian keuangan biasanya ya urusannya mengelola uang gitu ya, uang cash, megang cash, nah, gitu ya, megang cash. Ya, apakah ya ini tinggal pengaturan aja ya, bisa macam-macam ya, ada kasir, ada yang khusus menangani capital budgeting, ada yang khusus menangani inventory, ya boleh saja, ada yang khusus menangani kasir ya, uang keluar masuk, misalnya gitu. Ya, ini adalah keuangan ya, artinya dia pegang, menguasai uang cash-nya ya, baik cash on hand maupun cash di bank gitu ya. Nah, dia yang mengatur keluar masuknya uang. Nah, kalau controller ya itu lebih ke pencatatan ya. Jadi ini accounting gitu ya, ada cost accounting yang menghitung biaya produksi ya, biasanya accounting itu ada yang ditempatkan di produksi ya untuk menghitung biaya produksi. Ya, ada yang umum ya, financial accounting, berarti yang GL itu menyusun laporan keuangan ya, general ledger ya, membuat laporan keuangan. Kemudian ada juga yang urusan yang berkaitan dengan perpajakan gitu ya. Nah, ini biasanya 3 fungsi utama ini yang dilakukan oleh controller ya. Mungkin nanti ada yang lainnya, ada auditor gitu ya, itu lain lagi ya, internal audit. Nah, ini kira-kira posisi posisi finance di sebuah organisasi gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya isu milenium, gitu ya. Isu milenium ini adalah dampak dari perubahan teknologi, gitu ya. Jadi instrumen-instrumen keuangan itu banyak banyak digantikan perannya atau kemudahan melalui teknologi. Udah sambil dari handphone gitu ya, kita udah bisa transfer. Nah, ini tentu juga memudahkan atau memberikan dampak bagaimana cara kita mengelola keuangan. Gitu. Ya, jadi kemudahan teknologi yang ada, kemudian globalisasi bisnis, gitu ya. Nah, globalisasi bisnis sekarang juga bisnis sudah tidak ada batas teritori negara. Ya, kita jualan di marketplace di internet aja sudah yang beli bisa orang luar negeri. Ya, apalagi kalau jasa, gitu ya. Kalau jasa jual beli jasa ya bisa lewat email-emailan gitu ya, selesai gitu. Ya, nah kalau produk-produk ya bisa juga pengiriman, nanti dampaknya di pengiriman barang gitu. Tapi intinya bisnis global, sudah globalisasi bisnis. Ya, tentu ini bagaimana si manajer keuangan ini untuk menangani atau mengatur keuangannya dengan dampak seperti ini. Misalnya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kemudahan cara pembayaran, gitu ya. Ini cara pembayarannya apa? Ada kredit card, gitu ya, ada transfer, gitu ya. Kemudian ada atau mungkin ada yang lain. Apalagi sekarang ada Bitcoin, gitu ya. Ada apalagi ada e-money, gitu ya. Uang itu ya, kartu ya, kartu yang ada uangnya gitu. Nah, ada nilainya. Nah, jadi itu peran dari manajer keuangan gitu ya untuk menangani dengan adanya perubahan-perubahan ini. Oke, kemudian nah ini contoh lama ini sebenarnya gitu ya, persentase revenue dan net income. Nah, ini contoh dari beberapa perusahaan besar gitu ya. Nah, tapi ini data-data sudah lama ya. Kalau sekarang revenue terbesar ya, kalau dulu ini revenue besar ini adalah perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan ini ya manufaktur gitu ya, perusahaan manufaktur produk gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin 5 atau 10 tahun terakhir ya, itu income terbesar itu ada di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan teknologi. Maksudnya teknologi internet ya, dengan teknologi internet gitu ya. Jadi kalau dulu seperti ini ya, perusahaan-perusahaan ini General Electric atau Walmart gitu ya, General Motor ini termasuk mereka yang mempunyai kapitalisasi revenue yang cukup besar ya. Kalau sekarang sudah bergeser gitu ya kepada perusahaan-perusahaan seperti misalnya Alibaba gitu ya. Nah, mereka bukan produsen gitu ya. Kalau dulu adalah produsen, kalau sekarang lebih kepada perusahaan-perusahaan seperti itu. Sebentar ya, saya cek. Saya cas dulu. Oke ya, jadi revenue ya, revenue-nya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat juga perusahaan-perusahaan apalagi ini ya, perusahaan-perusahaan ini aja dulu sudah revenue from overseas ya. Kalau ini kan memperlihatkan betapa besarnya penjualan dari dari seluruh dunia ya. Jadi kayak misalnya Coca-Cola, Exxon gitu. Ini di atas 60% penjualannya, kontribusi penjualannya berada dari luar negeri. Gitu ya. Nah, ini juga kontribusi dia menunjukkan ini aja berapa 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi 10 tahun yang lalu apalagi sekarang itu
mungkin udah meningkat ya, mungkin bisa 70% atau 80% atau 90%, yaitu penjualan kontribusinya berasal dari overseas, ya, dari luar negeri. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bentuk organisasi bisnis, bisnis organization ya, bentuknya yaitu ini muncul ya slide-nya ya, berganti ya. Nah, ini ada sole proprietorship ya, perseorangan. Ya, ini perseorangan gitu ya. Kemudian ada partnership. Ya, partnership itu ya seperti kalau gabungan kalau partnership itu gabungan keahlian ya. Dan itu tidak terbagi, sahamnya tidak terbagi atas modal ya, bisa gabungan keahlian ya, partnership seperti kalau misalnya kita lihat kantor akuntan, kantor pengacara gitu ya. Nah, itu kan X dan rekan gitu ya. Nah, itu partnership ya, gabungan keahlian. Kalau gabungan bisnis itu seperti CV ya, tidak terbagi atas sahamnya, tidak terbagi modalnya tidak terbagi atas saham yang bentuknya itu. Kalau perseorangan ya berarti kita bisnis perorangan ya, kadang tidak bisa dipisahkan antara harta pribadi dan harta bisnis gitu ya. Nah, kemudian ada bentuk yang lain adalah corporation ya, ini yang modal perusahaan ini terbagi atas saham gitu ya. Jadi makanya disebut kalau di Indonesia itu adalah perseroan terbatas, limited ya, terbatas. Jadi artinya tanggung jawab pemodal hanya sebatas modal yang disetorkan. Itu. Nah, ini adalah form bisnis yang sekarang berlaku. Sebenarnya ada satu lagi, koperasi. Ya, koperasi itu juga unik ya, karena kalau dalam ya kan ada ininya ya, maksudnya ada pemiliknya ya, pemegang sahamnya, tapi dia pemegang sahamnya dibatasi harus sama gitu ya. Ada hal lainnya, tidak boleh ada satu orang yang mempunyai saham yang dominan. Jadi harus sama semua. Oke, nah itu mendekati koperasi corporation sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin ada keterbatasan lain ya. Nah, ini apa sih kaitannya? Kaitannya tentu dalam pengelolaan keuangan. Ya, ini kaitan dengan pengelolaan. Kalau perseorangan ya biasanya dia bebas ya, lebih bebas. Tapi partnership sudah mulai terikat gitu ya. Nah, nanti baru korporasi. Nah, nanti adalah bagaimana mana yang paling tepat ketika kita akan menjalankan suatu bisnis. Ya, kita mau pakai apa? Mau pakai perseorangan aja, pakai partnership atau corporation. Ya. Nah, antara keuntungan dari ya, karena ini sifatnya hampir sama ya, proprietorship dan partnership ya, karena tidak terbagi atas saham. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah mudah dalam membentuk, gitu ya. Ya, kita perseorangan mau bisnis tinggal jalan aja, gitu ya. Nah, partnership mau bisnis kita tinggal, gitu. Jadi secara pembentukan itu lebih simple atau lebih mudah, ya. Subject to few regulation, ya. Jadi lebih sedikit regulasinya itu yang mengaturnya lebih sedikit ya. Nah, ini keterikatan dengan peraturannya relatif lebih sedikit, maksudnya gitu ya, keterikatan dengan peraturan. Nah, kemudian tidak adanya corporate income tax ya, tidak adanya pajak perusahaan. Ya, tidak adanya pajak perusahaan ya, karena nanti kalau seperti perseorangan atau partnership itu kan nanti pajaknya ya hampir sama ya, sebenarnya ya relatif tidak ada perhitungan yang kaitan dengan pajak perusahaan atau ada ininya ya, ada peraturan khusus ya tersendiri ya bagaimana perhitungan pajaknya nanti ya, atau lebih kepada perseorangan ya, jadi pajak pribadinya ya, kaitannya dengan pajak pribadi. Nah, tapi secara kelembagaan bisnis gitu ya, itu ya tidak ada corporate ya, aturan-aturan pajak yang ada di corporate dia tidak dikenakan.
Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya sulit untuk mendapatkan modal. Gitu ya. Nah, ini agak sulit ya karena perseorangan gitu. Karena kan tidak ada format hukumnya. Gitu ya, tidak ada format hukumnya gitu ya, sehingga nanti kalau ada terjadi apa-apa dengan modalnya, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, dituntutnya kemana? Nah, itu biasanya lebih sulit ya karena tidak ada format hukum. Ya. Nah, itu adalah kelemahannya. Kemudian unlimited liability, ya keterbatasan atau tidak terbatasnya tanggung jawab, yaitu tadi ya. Jadi misalnya harta pribadi, harta perusahaan nggak bisa dipisahkan, sehingga kalau ada apa-apa, ya harta pribadi bisa kebawa, bisa keambil, gitu ya. Nah, kemudian limited life, ya artinya karena mudah berubah, gitu ya, cepat berubah, sangat mudah untuk berubah, ya karena ini tadi ya easy of formation, kemudian berubah. Jadi kemungkinan juga ketika mau berubah bisnisnya juga itu juga relatif lebih cepat. Gitu. Oke ya, jadi itu kelemahannya. Kalau korporasi, ya PT gitu ya, kalau di kita, ya ini kelemahannya advantage ya, maaf ya, keuntungannya. Nah, keuntungannya adalah unlimited life ya. Biasanya PT didirikan untuk jangka waktu yang tidak dibatasi, ya gitu ya biasanya ya. Jadi secara format hukumnya belum dibubarkan, gitu ya. Nah, itu masih bisa diminta pertanggungjawaban ya oleh pihak ketiga yang berhubungan. Ya, kalau misalnya ada yang dirugikan gitu ya. Kemudian easy transfer of ownership. Nah, jadi sahamnya bisa dialihkan tanpa harus merubah format bisnisnya. Ya, gitu. Tanpa mempengaruhinya itu kepemilikannya bisa dipindahkan. Ya, jadi dia sudah di pasar modal, saya punya sahamnya, saya udah nggak suka lagi dengan perusahaan itu, sahamnya saya jual. Ya, tanpa mempengaruhi aktivitas perusahaan. Tapi kalau dia partnership, gitu ya, kemudian pribadi, ini kan ya, tidak mudah ya untuk mentransfer kepemilikan. Kemudian limited liability, keterbatasan tanggung jawab hanya sebatas saham yang disetorkan. Ya, kemudian easy to raise capital, ya mudah untuk mendapatkan modal ya relatif karena ada kejelasan tanggung jawab ya. Biasanya kan pemberi modal dia akan bagaimana nih kalau nanti default ya, one prestasi, rugi dan sebagainya. Kemana saya harus ke siapa saya harus meminta pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Ya, jadi itu mudah ininya jelas ya, penanggung jawabnya jelas. Kerugiannya ada double taxation ya, ada pajak yang berganda ini dalam hal gini. Jadi kalau misalnya dia keuntungan ya mendapatkan untung kan kena pajak perusahaan. Nah, nanti kalau dia bagi dividen maka itu juga kena pajak atas dividen gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan double taxation ya, karena pajaknya itu kena 2 kali. Ya, padahal kan atas keuntungan itu sudah dipajaki gitu ya. Keuntungan itu kan miliknya pemegang saham gitu. Kenapa ketika bagi dividen masih dikenakan pajak lagi. Nah, tapi ini pajak berlaku hampir di seluruh dunia memang seperti ini gitu ya. Kemudian cost of setup and report filing ya. Jadi biaya untuk membangun ya, membuat perusahaan dan melakukan pelaporan ya, penyimpanan dokumen-dokumen pelaporan dan segala macam itu relatif lebih ada cost-nya gitu ya, ada biaya untuk melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Ya, kemudian nah ini tujuan dari perusahaan. Apa sih tujuan dari perusahaan? Ada yang bisa bantu jawab tujuan dari perusahaan? Mendapat laba. Mendapat laba. Terus Ya, menerus setuju? going concern. Yang lain ada? Selain laba apa? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Ada lagi yang lain?
bisa jadi perusahaan go public. Perusahaan go public. Ada lagi? Tujuan perusahaan? Membuka lapangan pekerjaan. Buka lapangan kerja. Minimalisir biaya produksi. Minimalisir biaya produksi. Oke ya. Ya, jadi semuanya itu bermuara kita lihat di slide ini aja gitu ya. Jadi jawaban-jawabannya tidak ada yang salah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat apa sih sebenarnya financial goals of the corporation. Jadi tujuan perusahaan ini yang kaitannya dengan keuangan. Ya, kalau lihat di sini primary financial goal is shareholder wealth maximization. Jadi apa ya? Ya, tujuan dari perusahaan itu adalah memaksimalisasi kesejahteraan pemegang saham. Gitu ya, memaksimalisasi ya, kesejahteraan pemegang saham itu tujuannya gitu ya. Apakah dengan laba bisa memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham? Belum. Maksimal nggak? Nah, bisa iya, bisa tidak. Gitu ya. Kalau dia nggak bagi dividen, ya nggak dapat duit dong, gitu ya. Nanti giliran bagi dividen, perusahaannya rugi, gitu ya, misalnya, gitu ya. Jadi intinya memaksimalkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan pemegang saham kan misalnya dapat dari mana? Dapat dari dividen. Ya, dapat dari kalau dia jual sahamnya, dia dapat capital gain. Gitu ya. Nah, lanjut kalimatnya, which translate to maximizing stock price. Jadi ditunjukkan gitulah kira-kira gitu ya, ditunjukkan dengan maksimalisasi, memaksimumkan harga saham. Gitu ya. Jadi memaksimumkan harga saham. Jadi apa sih tujuan perusahaan? Gitu ya. Jadi nanti setelah kita sini jawabnya jangan mendapatkan laba gitu, karena belum tentu juga mendapatkan laba. Gitu ya. Nah, tapi dia lebih kepada mensejahterakan pemegang saham. Gitu ya. Nah, ini memang ya karena ini konvensional ya. Kalau kita nanti kaitkan dengan syariah gitu ya, nanti kalau ada yang mau nulis artikel gitu ya, ini nggak cukup hanya ini gitu ya. Ada yang lain yaitu kesejahteraan masyarakat, kepedulian masyarakat gitu ya. Kemudian sesuai dengan syariah gitu ya. Nah, itu silakan nanti ditambahkan. Tapi ini secara basic gitu ya, yang kaitan dengan finance ini adalah memaksimumkan. Nah, ini maximization stock price ini sebenarnya adalah memaksimumkan, ada nggak di sini, nilai perusahaan, gitu ya. Jadi memaksimalisasi, jadi memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan, memaksimumkan nilai perusahaan, gitu ya. Jadi nilai perusahaannya maksimum, artinya tadi ya, stoknya meningkat, harga stoknya. Kan itu kan otomatis nilai perusahaannya meningkatkan. Nilai perusahaan itu terlihat dari apa? Dari harga saham ya. Nanti ini kalau sudah lebih jauh lagi ya. Jadi nilai perusahaan itu kan terlihat dari harga saham. Jadi kalau meningkatkan nilai perusahaan, itu memang arahnya nanti adalah bagaimana harga sahamnya tinggi. Makanya kalau perusahaan-perusahaan go public itu gitu ya, terutama kalau di negara-negara yang pasar modalnya itu sudah baik gitu ya, sudah tidak ada misinformasi gitu ya, sudah informasinya itu sudah balance ya. Nah, itu nanti mereka sangat sensitif dengan perubahan harga saham nanti gitu ya. Nah, salah satu misalnya penilaian keberhasilan direksi itu adalah berhasil meningkatkan harga saham perusahaan. Gitu ya, itu nanti gitu ya, kaitan dengan kinerja. Ya, jadi ini apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial? Nah, ini kemudian tambahannya tadi ya. Nah, gitu. Jadi artinya isu-isu tentang CSR gitu, itu sebenarnya juga ada di dalam finance ya. Nah, ini biasanya di pengantar finance ini disampaikan. Gitu ya, bahwa ada tanggung jawab sosial dan sebagainya. Tapi biasanya di pembahasan selanjutnya itu tidak ada topik
khusus ya. Mungkin nanti di level yang lebih tinggi baru ada pembahasan khusus tentang CSR, social responsibility gitu ya. Tapi di sini hanya di-mention saja bahwa sebenarnya ada juga tanggung jawab sosial. Gitu ya. Apa nanti tanggung jawab sosialnya ya. Kalau sekarang kan ada dituangkan dalam bentuk CSR gitu ya misalnya. Ya, kemudian apakah stock price maximization good or bad for society? Jadi ini kan nanti antara apakah memaksimalkan harga saham itu baik atau buruk untuk masyarakat. Ya, karena kan kalau memaksimalkan harga saham kan berarti dia harus mendapatkan keuntungan misalnya gitu ya. Salah satunya keuntungan berarti harga nanti dinaikkan. Keuntungannya besar. Nah, ini kan baik untuk masyarakat gitu ya. Ya, kemudian apakah etik ya, etika bisnis. Apakah perusahaan ini memiliki etika? Ya, etik. Nah, ini juga adalah sebenarnya isu-isu penting di dalam finance gitu ya. Tapi di dalam pengantar finance ya, dan perkuliahan awal kita ini hal-hal ini tidak dibahas. Ya, ini ada isu-isu tersendiri yang akan dibahas nantinya gitu ya. Oke, jadi apakah stock maximization adalah sama dengan maksimisasi profit? Ya, tentu tidak ya, karena dengan tidak memperhatikan secara general ya, despite general high correlation among adanya korelasi di antara harga saham, IPS, earning per share, dan arus kas. Gitu ya, karena laba yang tinggi belum tentu sama dengan arus kas. Kan gitu ya. Ya, kalau misalnya labanya tinggi tidak sama dengan arus kas. Di mana kita akuntan bisa menjelaskan? Siapa yang bisa jawab? Harga saham tidak identik dengan arus kas. Laba tinggi tidak sama dengan tidak identik dengan arus kas. Di mana kita sebagai akuntan bisa menjelaskan apa? Kira-kira. Karena mungkin Pak di sisi kita dapat pendapatan yang lumayan besar, mungkin di sana juga pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar juga, Pak. Pendapatan kurang pengeluaran, laba. Nah, kita bicara di labanya sekarang. Jadi sudah tidak pendapatan dikurangi pengeluaran lagi. Kita bicaranya di labanya. Jadi apakah laba yang tinggi, gitu ya? Jadi itu sudah memperhatikan itu. Sama dengan cash flow. Apakah kalau labanya tinggi otomatis duitnya banyak? Belum tentu. Nah, di mana belum tentunya? Kenapa? Bagaimana menjelaskan belum tentu? Dan siapa tahu labanya masih bentuk persediaan yang menumpuk di gudang. Persediaan kan nggak dihitung biaya. Kan persediaan tidak dihitung biaya. Karena ini sudah laba kan, ini sudah laba. Kalau persediaan kan dikeluarkan dari perhitungan harga pokok kan sudah. Coba yang lain ada? Kenapa laba tidak sama dengan cash flow? Kalau ini Pak, karena kalau di cash flow itu kan bisa juga kayak pasti aset gitu gak sih? Lupa deh. Bentuknya aset. Jadi kan kalau misalnya masih ada aset, pembelian aset pembelian aset. Ini secara simpel aja. Secara simpel aja bandingkan laporan laba rugi, labanya, dan cash flow. Cash flow itu berarti uang keluar masuk. Nah, jadi tadi pertanyaan saya, kalau labanya tinggi, apakah otomatis duitnya banyak? Ya, pada saat yang sama ya, pada saat yang sama. Gitu. Jadi langsung dibandingkan. Ya, tadi jawabannya udah benar, tidak, gitu ya. Nah, bagaimana Tan bisa menjelaskan? Ya, kita di akuntansi belajar apa? Oh, mungkin kalau harga saham, tadi saham kan ya Pak? Laba ya? Aduh.
Ya, ini kan pertanyaannya gitu. Apakah stock maximization sama dengan profit maximization? Tidak. Ya, ya ini apa? Ini korelasi antara apa nih? Antara laba nih tadi pertanyaan saya laba dengan cash flow misalnya gitu ya. Nah, artinya ini kan laba tinggi laba tinggi belum tentu harga saham juga tinggi. Laba tinggi belum tentu cash flow-nya juga tinggi. Ya, cash flow tinggi itu maksudnya uang masuknya lebih banyak. Tuh. Kenapa? Masih ada yang mau bantu? Nah, intinya pertanyaannya, laba sama nggak dengan cash flow? Beda ya? Beda. Ya, bedanya di mana? Ya, kalau kita mencatat penjualan, gimana mencatat penjualan? Ini ada penjualan, akunting nyatatnya? Sales pada kas atau piutang pada sales. Ya, kas atau piutang pada sales, Sales. gitu ya. Kalau kas, duitnya udah masuk? Udah, Udah masuk. Kalau kita catat piutang, duitnya udah masuk? belum, masih di luar. Belum. Tapi kalau kita catat laporan perhitungan laporan laba rugi, tetap dicatat kan? Tetap dijual ya? Tetap dicatat. Iya, Iya. tetap Kan salesnya tetap dicatat penjualan. untuk menghitung laporan laba rugi. Jadi kalau misalnya saya ada penjualan, semua katakanlah 50% penjualannya piutang. Gitu ya, labanya ada 100. Kan duitnya nggak 100 diterima, labanya ada 100 kan tidak identik dengan kita punya duit 100 kan? Atau ya karena kan ada piutang yang belum dibayar. Iya, betul. Gitu ya, ada piutang yang belum dibayar sehingga berbedalah antara cash dan arus kas dan laba. Gitu ya. Nah, itu kalau di akunting apa itu? Bedanya disebut apa? Ada pengeluaran yang tidak ngeluarin, ada biaya yang tidak mengeluarkan uang. Betul? Ya, beban yang tidak mengeluarkan uang apa? Dicatat sebagai beban tapi nggak ngeluarin duit. Sekarang ya di tahun ini gitu ya. Dicatat di pencatatan tahun ini. Apa beban yang tidak mengeluarkan duit sekarang? Depresiasi ya, Pak? Beban depresiasi. Depresiasi, piutang itu di akunting disebut cara mencatatnya. Cara mencatatnya apa? Basis akuntansi ada berapa? 2. Apa itu? Akrual dan Cash basic. Ya, akrual dan cash basis. Nah, jadi kenapa arus laba profit ya? Profitnya berarti laba tidak sama dengan arus kas. Karena ada di akunting dicatat secara apa? Akrual. Gitu ya. Nah, itu jadi karena ada pencatatan secara akrual. Jadi tidak mesti sama. Nah, di finance ini ya kita melihatnya ya melakukan analisanya secara cash gitu ya. Gitu. Nah, jadi mungkin itulah perbedaannya nanti antara finance dengan depresiasi. Nanti lebih kalau finance ya itu lebih kepada bahwa depresiasi itu adalah tabungan ya investasi tabungan ya untuk yang datang. Ya, karena kan nanti asetnya itu kan akan habis gitu kan ya. Gitu ya. Sebagai piutang sebagai potensi penerimaan uang di masa yang akan datang. Nah, itu kalau finance memandangnya jadi seperti itu. Gitu ya. Utang ya misalnya utang dagang itu adalah sebagai sumber pembiayaan. Nah, utang dagang kan juga akrual ya. Nah, itu adalah sebagai sumber pembiayaan. Nah, gitu ya. Itu cara pandangnya nanti finance gitu ya. Jadi, ini kalau ngutang nggak boleh ngutang banyak-banyak. Kalau akuntan kan nyatet aja. Oh, dia beli dengan utang ya udah dicatat pembelian pada utang.
gitu ya. Nah, tapi Club Finance memandangnya nanti bahwa itu adalah sebagai sumber pembiayaan. Ya, karena kan dia bisa mendapatkan barang dan melakukan operasional perusahaan tanpa harus mengeluarkan uang. Ya, nah itu jadi udah ke yang lain lagi ya, udah melebar ke yang lain. Nah, jadi inti kalau kita kembali ke sini ya sudah sebentar lagi ya. Stock price ini adalah intinya tidak sama gitu ya. Current stock price tergantung ya, harga saham sekarang tergantung kepada laba sekarang ya, sebagaimana future earning dan cash flow. Nah, gitu ya. Jadi harga saham itu ya bukan semata-mata kinerjanya sekarang. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Harga saham itu tidak semata-mata kinerja sekarang. Gitu ya. Tidak semata-mata dibentuk dari hasil operasional yang lalu sampai sekarang terbentuklah harga saham, bukan. Harga saham tidak semestinya seperti itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa harga saham itu tidak seperti itu? Misalnya gini, saya tanya, ini saham apa nih misalnya yang sedang bergejolak, yang sedang dicari orang gitu ya, misalnya apa ya sekarang. Aduh, saya juga bukan pengamat pasar modal ya. Jadi ya katakanlah misalnya Saham beris mungkin, Pak. Sekarang ini sedang fluktuatif ya, misalnya emas. Gitu. Harga emas kan kemarin naik, sekarang turun gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti ada fluktuatif yang sangat tinggi. Nah, kira-kira Anda mau beli nggak perusahaan sahamnya perusahaan emas? Gitu. Beli. Kinerjanya bagus sekarang, kinerjanya bagus, untungnya besar gitu. Dengan emas yang tidak menentu seperti sekarang, misalnya Anda mau beli nggak sahamnya perusahaan emas kira-kira? Gitu ya. Saya mungkin nggak mau beli gitu. Kenapa? Karena ada ekspektasi saya terhadap harga saham emas di masa yang akan datang. Nah, harga emas fluktuasi begini, nanti jangan-jangan tahun depan rugi saya beli saham sekarang, gitu ya. Nah, gitu ya. Atau mungkin kita ada saham perusahaan yang lain. Oh, ini ada perusahaan developer, dia sedang membangun. Oh, bagus nih, gitu kan ya. Gitu. Oh, kalau gitu saya beli sahamnya, mungkin nanti sahamnya naik. Gitu. Jadi artinya apa? Stock price yang ada sekarang, gitu ya, ini seperti penjelasan ini. Karena stock price itu memang bergantung kepada current earning, sebagaimana juga dia akan bergantung kepada future earning, ya laba yang di masa yang akan datang perusahaan ini akan mencetak laba apa tidak, ya karena salah satu kita tujuan dari beli saham itu adalah untuk mendapatkan dividen, atau apa tujuannya kalau tidak mendapatkan dividen ya mendapatkan capital gain ketika dijual lagi sahamnya, gitu ya, kita mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan harga yang lebih tinggi kan tentu ya, kita beli harga 1.000, tentu kita harapkan dijual dengan harga yang lebih tinggi, 1.100, 1.200, gitu ya. Nah itu adalah, nah itulah yang membentuk harga saham. Jadi tidak mesti sama, identik dengan profit saat ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya some action may cause an increase in earning yet cause the stock price to decrease. Ya itu ya. Jadi kadang dia membuat harga saham itu meningkat, gitu ya, cause an increase in earning ya, atau peningkatan labanya, gitu ya, atau kadang-kadang sebab atau harga sahamnya tuh decrease ya, turun. Ya jadi artinya ini di sini tidak sama ya, tidak selalu sama antara stock price dan profit maximization. Oke. Nah, sedikit lagi ya. Ini ada 17 slide ya. Nah, ini nanti ada agency relationship. Ya, agency relationship gitu ya. Ini adalah ada ya dalam hal principal hires an agent to act on their behalf gitu ya. Jadi agency relationship timbul ya ketika pemegang saham berbeda dengan direksi, gitu ya. Prinsipal berbeda dengan agent, ya agent itu direksi, gitu ya. Tapi kalau perusahaan ini udah pemegang sahamnya kita, kemudian kita pemegang saham terbesar, kita jadi direkturnya, kita yang mengelola, keputusan ada di kita, ya tidak ada agensi problem istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya
seperti perusahaan-perusahaan yang go public gitu ya. Itu juga go public kalau misalnya dari perusahaan yang masih dominan kepemilikan personal, ya mungkin agency relationship-nya juga nggak ada gitu ya. Direksinya dia yang milih gitu yang menentukan ya. Tapi kalau sudah perusahaan intinya kalau sudah perusahaan publik di mana publik memegang saham terbesar, maka akan terjadi agency relationship ya. Artinya apa? Ada keinginan pemegang saham, pemilik ya prinsipal yang berbeda dengan keinginan direksi. Ya, misalnya saya ingin menggaji direksi 10 juta. Kata direksi saya pengen gaji 15 juta. Ya, ini sudah konflik istilahnya ya, agensi konflik. Gitu ya. Nah, ini dalam yang simpel, yang lainnya banyak gitu ya. Nah, itu contohnya agency relationship yang ada di dalam manajemen keuangan nanti. Ya, within corporation agency relationship exist ya, ini antara pemegang saham dengan manajer ya. Manajer di sini maksudnya direksi ya. Jadi kalau ada sebutan nanti manajer ini maksudnya adalah direksi yang mendapatkan amanah mengelola perusahaan dari pemegang saham. Kemudian ada antara shareholder dengan kreditor ya, dengan perbankan ya, dengan pihak perbankan atau obligasi ya misalnya. Oke, itu agency relationship. Ya, ini antara pemegang saham dengan manajer. Ya, tadi yang saya jelaskan ya, berkaitan dengan manager compensation plan, ya tadi ya gaji, intervensi oleh pemegang saham, the threat of firing, take over, ya ini apa namanya cara-cara ya, misalnya memecat gitu ya, mengambil alih gitu ya. Nah ini menimbulkan agensi konflik. Ya. Antara dengan kreditor berarti shareholder to take action to maximize stock price that are material to. Ya ini ya mungkin meningkatkan stock price tidak ada keuntungannya bagi kreditor gitu ya. Gitu. Yang penting kan dia kesepakatannya apa gitu ya. Nah itu dalam jangka panjang ya short action will raise akan meningkatkan cost of debt ya, biaya pinjaman ya, kemudian juga tapi menurunkan harga saham ya. Kenapa ya? Kalau biaya pinjamannya tinggi kan labanya rendah. Nah, gitu ya. Kira-kira itu adalah agensi konfliknya nanti. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi harga saham, projected cash flow bagi pemegang saham ya. Jadi kita sebagai pemegang saham ini kan tentu ini ya keinginan ya di masa yang akan datang, pengennya seperti apa. Ya, timing of cash flow, kemudian ada risk ya. Risk dari cash flow ya. Nah, ini tadi ya apakah akan menghasilkan cash yang optimal atau tidak di masa depan bagi pemegang saham. Ya, nah ini adalah basic value modelnya. Nah ini nilai saham, ini cash flow. Nah, jadi perhitungan cash flow-nya dari pemegang saham ini seperti apa gitu ya. Ini kan tinggal di ekspektasi apa ya. Ini kan cash flow ini misalnya cash flow tahun pertama, tahun kedua, tahun N gitu ya. Jadi tahun depan ini perusahaan bisa menghasilkan cash flow berapa sehingga saya bisa dapatkan keuntungan baik dividen maupun capital gain. Cash flow tahun kedua berapa gitu ya. Nah, ini kemudian di present value kan. Ya, makanya 1 plus K. K ini adalah discount rate ini bunga yang berlaku. Itu ya. Jadi kalau misalnya nih kalau saya nabung di deposito, nah itu saya nggak ngapa-ngapain, itu mendapatkan bunga 5% per tahun. Gitu ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Saya mendapatkan sekian per tahun. Nah, kalau saya beli saham, tentu saya ingin mendapatkan yang lebih besar dari 5% dong, gitu ya. Nah, itu kira-kira ini hasilnya berapa, lebih besar atau lebih kecil? Kalau misalnya ternyata lebih kecil dari deposito, udah mendingan saya beli taruh uang di deposito aja. Gitu. Nah, tapi kalau bisnis mestinya dia hasilnya lebih tinggi daripada deposito. Gitu ya, itu contoh simpelnya. Oke, jadi ini apa? Throughout the course we discuss how to estimate the input and how financial management is used to improve and thus maximize firm value. Nah itu ya. Jadi ini bagaimana financial management ini bisa memenuhi ekspektasi ini, harapan ini. Ya, bagaimana
perhitungan dari pemegang saham ini tadi ya. Nah, ini practice cash flow dari pemegang saham ini bisa lebih tinggi dari diskon rate yang berlaku ya. Misalnya kalau di Indonesia atau di kita yang banyak pakai itu adalah BI rate itu, BI rate ya. Nah, itu misalnya kalau bank itu kan kalau misalnya dananya tidak terpakai, dia taruh dananya di Bank Indonesia. Nah, itu Bank Indonesia memberikan bunga berapa? Nah, itu biasanya menjadi acuan bunga yang ada di pasar. Nah, tentu paling tidak harus lebih tinggi dari bunga itu. Atau di atas itu nanti ada bunga yang berlaku di perbankan, ya seperti tadi bunga deposito. Gitu ya, ada yang 5%. Berapa bunga yang tertinggi deposito yang ada? Ya, misalnya katakanlah 6%. Nah, tentu bisnis harus bisa memberikan income atau return yang lebih tinggi dari itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Logika-logika yang berlaku di dalam kita atau berlaku di finance ya, di financial management. Gitu ya. Nanti kalau kita dengan syariah ya tinggal kita translate aja ke dalam model syariah. Ya, tapi intinya logikanya ya begitu ya. Kalau kita di perusahaan, jangan sampai kita investasi di perusahaan lebih rendah daripada kita yang naruh semodel seperti tadi deposito itu, gitu ya. Nah itu terakhir ini slide-nya faktor yang mempengaruhi level of riskiness of cash flow. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dan resiko cash flow, ya investment decision, ya keputusan investasi tadi, ya berapa persediaan tadi ya, nah, berapa kita sanggup customer itu untuk piutangnya ya, berapa lama kita sanggup tahan gitu ya. Financing decision ya berkaitan dengan penggunaan debt gitu ya. Ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dividend policy. Ya, dividend policy ini adalah berkaitan dengan distribusi ya hasil-hasil dari bisnis itu kepada pemegang saham. Gitu. Nah, jadi intinya kalau kita mau persingkat gitu ya, atau kita mau simpelkan gambarannya, ya keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan itu ada 3. Yang berkaitan dengan investment decision itu adalah di sisi debit neraca, ya berapa kas yang harus kita simpan, gitu kan ya, investasi sementara, persediaan, piutang, aset tetap. Nah itu adalah investment decision. Kemudian yang kedua adalah financing decision. Itu kira-kira di sisi liabilitas dan ekuitas di sisi saham. Gitu ya, ekuitas di sisi sahamnya. Berapa banyak kita akan pinjam dana untuk membantu operasional. Berapa banyak kita harus menerbitkan saham. Gitu ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan financing decision. Ya, jadi kalau kita butuh dana baru, kita mau pinjam dari bank aja, mau beli obligasi aja, atau mau menerbitkan saham baru. Nah, itu adalah keputusan dari financial manager. Ya, kemudian yang ketiga adalah dividend policy, ya distribusi keuntungannya. Ya, distribusi keuntungan itu seperti apa? Apakah dividen akan dibagikan 100%, akan ditahan 25%, akan ditahan 50%, gitu ya? Atau hal-hal apa nanti yang berkaitan dengan dividen. Nah, saya kira ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan resiko, gitu ya. Artinya keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer ini, ya ini berkaitan dengan nanti adalah resiko dari cash flow, gitu ya, resiko dari cash flow yang ada. Saya kira itu ya karena sudah jam 1 lewat. Ada pertanyaan? Sebenarnya ada 1 slide tapi saya akan berikan di pekan depan aja. Apakah ada pertanyaan? Bentar. Pak, izin Pak mau nanya. Ya. Ini mungkin agak sedikit nyeleweng sih dari materi, cuman ada sedikit dari tentang sahamnya. Jadi gini Pak, semisal saya kan ingin investasi Pak ya. Jadi saya tuh ingin membuat sebuah restoran dengan duit saya. Nah kemudian saya tuh meng-hire seorang chef
Tapi kan kalau chef itu kan biasanya dia kan nggak mau digaji untuk yang kalau misalnya kerjasama di awal. Biasanya chef itu kan mau kepemilikan saham juga. Jadi kalau misalnya saya bikin restoran itu dan di awal tuh sudah menghitung saham dengan chefnya itu kira-kira masih kategori layak atau memang kita harus mendingan kita buat sebuah restoran terus kita meng-hire chef aja buat kita gaji biasa aja bukan pakai saham gitu. Jelas nggak Pak? Maaf Pak. Ya, ya ini kan sebenarnya bagian dari decision ya, gitu ya. Kalau ditanya mana yang lebih bagus ya nggak bisa dijawab dengan pertanyaan yang sifatnya umum, gitu ya. Gitu. Tapi kan nanti ada pertimbangan. Ya nggak apa-apa. Ini termasuk ini ya. Walaupun ini sebenarnya lebih kepada keputusan entrepreneur, gitu ya. Tapi kan tentu ada finance yang tercakup di dalamnya, gitu kan ya. Nah, jadi kalau mau ngasih kalau mau ngasih saham atau digaji, gitu ya. Kalau dia nggak mau digaji, maunya saham. Nah, kira-kira dampaknya bagi kepemilikan kita. Jadi maksud saya gini kan, kalau misalnya dia tidak mau, artinya kan dia setor saham secara non cash ya. Kan gitu ya, berarti kan. Nah, berarti kalau misalnya saya restoran ini butuh investasi 100 juta. Oke ya, setorlah modal 100 juta. Nah, tetapi bikin kita akte perusahaan 100 juta modalnya. Nah, tetapi si chef ini pengen saham 20% tanpa setor modal. Gitu. Nah, artinya kan kita yang setor modal full uang, tetapi kepemilikan kita ternyata kan tidak 100%. Gitu ya. Pemilikan kita cuma 80%, padahal kita modal perusahaan itu 100 juta, gitu. Intinya sama aja kita memberikan 20 juta kepada si chef itu. Kan gitu kan. Nah, dari perhitungan kita secara personal tentu kalau kita menghitung berapa sebenarnya dividen yang saya terima nanti, gitu ya. Nah, kalau ada keuntungan berarti kan harus dibagi 2 juga kan. Nah, jadi kalau ada keuntungannya 100, berarti nanti 20 harus saya kasih ke dia. Gitu ya. Saya hanya terima 80. Nah, gitu ya. Nah, ini kan berarti perhitungan ini adalah perhitungan berarti kalau saya investasi 100 juta gitu ya. Nah, berarti kan dividen yang saya terima kan full nanti. Gitu. Berarti kan ada tergerus gitu ya oleh saham kosong yang dimiliki oleh si chef tadi. Nah, itu tinggal perhitungan kita aja gitu. Nah, disitulah butuh perhitungan gitu ya. Artinya kan nanti silakan ambil keputusan gitu. Kalau kita mau menerima, jadi artinya kalau misalnya kita full 100 juta gitu ya. Oke, kalau full 100 juta saya dapat laba 10 juta. Gitu ya, karena saya menggaji chef. Tapi kalau misalnya 20% saham dikasih ke dia, saya kan tidak menggaji chef. Gitu kan ya. Berarti labanya mungkin bisa 12. Nah, 12 itu nanti dibagi 2. 80 20 ya enggak 100%. Kalau 100% saya dapat 10 labanya. Tapi kalau berdua berarti 12 kali 80, karena di bawah itu sedikit. Gitu. Nah, itu tinggal hitung aja dividennya berapa persen daripada investasi kita. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira begitu cara penghitungan di keuangan. Ya, kalau kita mau menerima, oh ya udah nggak apa-apa saya dapat dividen sekian sebesar itu, bagi saya itu sudah cukup, ya nggak apa-apa. Berarti silakan putuskan. Nah, begitu. Oh, berarti kalau misalnya niatnya memang untuk jangka panjang dan kan kalau misalnya restoran itu kan sensitif terkait dengan resep-resep misalnya pribadi gitu kan. Nah, kalau memang kita ingin membuat chef itu tetap sama kita dalam jangka panjang dengan resep yang kita punya tanpa disebarluaskan, kan kalau misalnya kita hire chef biasa kan dengan gaji biasa kan bisa jadi dia kan keluar atau apa gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya kita memang niatnya jangka panjang dengan resep pribadi gitu, berarti mungkin lebih bagusnya kita kasih saham gitu Pak ya. Kalau misalnya lebih bagusnya gitu itu Pak. kan pertimbangan, betul. Itu kan ya betul. Itu pertimbangannya masuk gitu ya, masuk logika gitu ya. Jadi makanya di sini ini slide saya tampilkan. Nah, jadi yang berkaitan ini tampil ya slide ke-17 ya, halaman 17. Tampil Pak.
Oke, nah ini kan jadi apa yang mempengaruhi flow ya? Ini kalau kita kan kaitannya dengan cash flow. Kan tadi resiko bisnis ya. Ya kita bisa inilah ya, bisa juga jadi pertimbangan. Nah, ini kan kaitannya dengan ini apa decision dari finance secara keuangan. Tadi gitu kan ya. Kita financing decision-nya seperti apa tadi? Kita mau nggak ngasih saham kosong istilahnya gitu kan ya. Nah, artinya kan kita ngasih 20 juta tuh ke dia gitu kan ya sebenarnya. Nah, atau ada external environment. Ya, ada pertimbangan eksternal. Apa pertimbangan eksternal ya? Tadi itu misalnya pertimbangan di luar keuangan gitu ya maksudnya ya. Misalnya pertimbangan ya tadi kalau misalnya lah kalau nggak saya kasih saham nanti dia merasa bukan milik, nanti dia bisa ngabur, saya nggak bisa tutup nih perusahaan. Berarti ada pertimbangan yang sifatnya kualitatif. Ya, tidak bisa dikuantifisir ya. Kalau ini kan bisa kita kuantifisir ya. Tadi seperti hitungan-hitungan tadi kan bisa dihitung. Ya, kamu kan bisa hitung, oh saya cuma dapat return setahun 6% gitu ya. Kalau dia nggak megang saham, saya bisa dapat return 10%. Nah, itu hitung-hitungan yang kuantitatifnya. Tapi ada hitung-hitungan yang kualitatif. Gitu. Seperti tadi kan nggak bisa dikuantifisir, nggak bisa ditranslate ke angka-angka. Oh nanti kalau dia ngabur gimana? Kan kita nggak bisa tuangkan dalam bentuk angka. Gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan yang sifatnya eksternal ya, kondisi ekonomi, kondisi persaingan. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa dikuantifisir dalam bentuk hitung-hitungan tadi ya. Ini lebih menguntungkan alternatif A atau lebih menguntungkan alternatif B gitu. Nah, jadi finance itu juga nanti akan seperti itu. Ya, ada perhitungan yang secara matematis lebih menguntungkan A, tapi bisa jadi kita pilih B karena ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya eksternal, ya kualitatif. Saya kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Ya, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan ya untuk hari ini, gitu ya. Nanti silabus, kemudian tata cara tugas itu akan saya sampaikan. Minimal silabus dulu ya, supaya bisa membuat kelompok presentasi, ya mempersiapkan materi. Nanti silabus dulu yang akan saya share di Google Classroom. Untuk penugasan mungkin menyusul ya, karena saya belum buatkan dalam bentuk tulisan. Oke, saya kira itu dari saya cukupkan ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian ya, itu adalah kelemahan saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron, Pak. Syukron, Pak. Syukron, Pak.